Di awal film diceritakan tentang sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia yang dijadikan tempat pembuangan bagi para narapidana kelas berat. Semua tahanan yang dikirim ke sana adalah mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Artinya, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau itu seumur hidup mereka. Tercatat ada 12 negara termasuk Indonesia yang mengirimkan para narapidananya ke pulau tersebut. Ada pendatang baru. Cerita kemudian beralih ke seorang ibu dan anak perempuannya yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok napi di pulau itu. Meski begitu, sang ibu tetap berusaha melawan dan berhasil menyingkirkan beberapa dari mereka. Namun karena jumlah musuh yang jauh lebih banyak, akhirnya ibu dan anak tersebut tertangkap. Anak perempuan itu diketahui bernama Angel. Saat Angel dan ibunya hendak dibawa pergi, tiba-tiba muncul seorang narapidana baru yang baru saja dikirim ke sana bernama Kim. Kim dulunya adalah seorang polisi, tepatnya mantan agen Interpol. Dia dipenjara karena membantai keluarga seorang bos mafia. Kim pun segera bertindak, menghabisi para napi itu demi menyelamatkan Angel dan ibunya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Kim sempat bertanya kepada salah satu napi yang tersisa tentang keberadaan seseorang bernama Kunso. Mendengar nama itu, napi tersebut mengaku bahwa Kunso adalah pemimpin mereka dan bahkan ia lebih takut kepada Kunso daripada kepada Kim. Kunso sendiri adalah mantan bos mafia yang kini menjadi penguasa tunggal di pulau tersebut. Ia dikenal sangat kejam terhadap sesama napi. Apalagi di pulau itu, memang tidak ada aturan yang melarang para napi untuk saling membunuh. Kembali ke Kim, yang kemudian dilepaskan ikatannya oleh Angel. Angel pun mengajak Kim ke tempat persembunyian kelompoknya. Sang ibu yang saat itu dalam keadaan tak sadarkan diri juga dibawa oleh Kim. Sesampainya di sana, ternyata cukup banyak orang yang bersembunyi di tempat itu, karena mereka semua takut dengan kekejaman kelompok Kunso. Tempat persembunyian ini dipimpin oleh seseorang bernama Baori. Awalnya, Baori tidak ingin menerima kehadiran Kim di sana. Namun Angel segera menjelaskan bahwa Kim lah yang barusan menyelamatkan dirinya dan sang ibu. Malam harinya, Baori memarahi Angel karena telah bertindak ceroboh hingga tertangkap oleh anak buah Kunso, bahkan membuat ibunya harus menjadi korban. Kim kemudian bertanya kepada Baori, apakah ia mengetahui keberadaan Kunso, karena Kim berniat membunuhnya. Mendengar hal itu, Baori sangat terkejut, sebab Kunso adalah sosok paling berkuasa dan paling kejam di pulau itu. Diketahui, Kim menyimpan dendam pribadi kepada Kunso, karena di masa lalu, Kunso lah yang telah membunuh istri dan anaknya Kim. Kemudian Baori mengatakan bahwa kemungkinan Ibu Angel mengetahui keberadaan Kunso. Saat Baori mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kim, dia hanya diam, lalu pergi meninggalkan Baori begitu saja. Beberapa jam kemudian, Baori kembali mendekati Kim dan memperingatinya agar tidak so hebat berencana menghadapi Kunso. Ia juga bahkan sempat mengintimidasi Kim, dan inilah yang memicu tindakan Kim selanjutnya. Keesokan paginya, Angel merasa bahagia karena ibunya telah sadar dan pulih kembali. Angel pun meminta maaf kepada ibunya karena membuat sang ibu harus terluka saat mencarinya di tepi pantai hingga diserang oleh anak buah Kunso. Namun saat sang ibu melihat Kim, ia langsung menodongkan senjatanya ke arah Kim. Ternyata, di masa lalu saat Kim masih menjadi polisi, dialah orang yang pernah mengirim Ibu Angel beserta suaminya ke pulau ini. Padahal saat itu, sang ibu sedang mengandung Angel yang baru berusia 1 bulan dalam kandungannya. Diketahui Ibu Angel dan suaminya adalah mantan pembunuh bayaran yang pernah membunuh puluhan orang. Karena alasan itulah mereka diasingkan ke pulau tersebut. Sedangkan Angel lahir di pulau ini karena pemerintah saat itu tidak menyadari bahwa ibunya tengah mengandung. Kim lalu mengatakan bahwa dirinya bersedia pergi dari tempat persembunyian itu, asalkan sang ibu bersedia memberitahu lokasi Kunso. Akhirnya si ibu memberitahukan bahwa Kunso berada di markasnya yang terletak di dekat gunung berapi. Siang harinya diperlihatkan Kim yang terus berjalan menuju arah gunung berapi untuk mencari Kunso. Namun, ia dikejutkan oleh kehadiran Angel yang diam-diam mengikutinya dan kini terperangkap dalam sebuah jebakan. Di situ Angel memberitahu Kim bahwa ia mengetahui jalan pintas menuju gunung berapi tersebut. Akhirnya Kim pun memutuskan untuk membebaskan Angel. Angel kemudian bercerita bahwa ia juga memiliki dendam kepada Kunso. Dulu ayah Angel adalah penguasa di pulau itu.
sang ayah yang sebelumnya adalah seorang pembunuh bayaran, memutuskan untuk bertobat dan hidup damai bersama dengan napi lainnya. Namun suatu hari, Kunso datang dan membantai ayah Angel berserta seluruh pengikutnya. Kembali ke Kim dan Angel. Di tengah perjalanan, mereka tanpa sengaja menemukan beberapa orang dari kelompok persembunyian yang tampak baru saja dihajar oleh anak buah Kunso. Di saat yang sama, Kim tiba-tiba tampak termenung ketika matanya menangkap sebuah boneka yang persis sama seperti milik anaknya dulu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Kim, Angel diam-diam diculik oleh dua orang anak buah Kunso. Begitu tersadar dari lamunannya, Kim langsung berjalan santai mengejar mereka. Hingga akhirnya tiba di sebuah gedung tua yang terbengkalai. Di dalam gedung itu terlihat beberapa orang yang sengaja ditawan oleh kelompok Kunso. Tanpa basa-basi, Kim langsung menghabisi anak buah Kunso yang berjaga di sana. Setelah berhasil menyingkirkan puluhan anak buah Kunso di gedung pertama, Kim melanjutkan aksinya ke gedung kedua. Dan di sana ia kembali beraksi brutal, menumpas semua lawan yang menghadang. Tak berhenti di situ, Kim masuk ke gedung ketiga, tempat di mana Angel disekap. Di sana, Kim harus menghadapi salah satu tangan kanan Kunso yang bertugas menjaga area tersebut. Let's go. Pada akhirnya, Kim berhasil mengalahkan sang tangan kanan beserta anak buahnya. Setelah itu, Kim meminta Angel untuk segera kembali ke tempat persembunyian demi keselamatannya. Namun begitu Angel pergi, tiba-tiba muncul seorang musuh yang hendak menyerang Kim dari belakang. Untungnya saat itu ibu Angel bersama Baori dan kelompoknya datang mencari Angel ke tempat itu. Sayangnya Angel sudah pergi lebih dahulu meninggalkan lokasi. Meski begitu, mereka tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Akhirnya mereka memutuskan membebaskan para tawanan yang ada di gedung tersebut. Di sisi lain, ada satu anak buah Kunso yang berhasil kabur dan segera berlari ke markas untuk melaporkan kejadian yang baru saja terjadi. Setibanya di sana, ia memberitahu Kunso bahwa ada seorang pria tangguh yang telah membantai hampir semua anak buahnya. Dan pria itu tampaknya sedang mencari Kunso. Everybody is dead. He's looking for you. Mendengar kabar itu, Kunso langsung teringat akan masa lalunya, saat Kim membuatnya terluka parah setelah Kunso membantai keluarga Kim. Tanpa membuang waktu, Kunso pun segera memerintahkan seluruh anak buah terbaiknya untuk memburu Kim. Beberapa jam kemudian, Angel ditemukan oleh sekelompok pemanah dari anak buah Kunso. Seorang wanita pemanah bersiap menghabisi Angel, tapi beruntung, Kim muncul di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Angel. Kim segera menarik Angel masuk ke dalam sebuah ruangan karena mereka terus diserang dari segala arah. Dalam situasi genting itu, sebuah panah beracun sempat mengenai punggung Kim. Namun bersamaan dengan itu, ibu Angel datang dan tanpa ampun menghabisi seluruh anak buah Kunso yang ada di tempat itu hingga tak bersisa. Setelah semua kejadian itu, ibu Angel langsung menghampiri putrinya dan tampak sangat lega melihat Angel dalam keadaan selamat tanpa luka. Sementara itu, Kim masih terbaring tak sadarkan diri akibat luka panah beracun yang ia terima sebelumnya. Sang ibu pun segera memberikan pertolongan pertama dengan mengoleskan ramuan obat tradisional untuk mengurangi efek racun di tubuh Kim. Tak lama kemudian, Baori bersama rekan-rekannya akhirnya menemukan mereka. Awalnya, Baori berniat meninggalkan Kim di sana, karena tak lama lagi anak buah Kunso dipastikan akan datang menyerbu lokasi tersebut.
Namun, Angel terus memohon agar mereka tidak meninggalkan Kim begitu saja. Ia meyakinkan Baori bahwa Kim pantas diselamatkan. Setelah perdebatan singkat, akhirnya mereka setuju untuk membawa Kim kembali ke tempat persembunyian. Baori segera memerintahkan sebagian anggota untuk melarikan diri lewat jalur belakang. Sementara ia dan satu rekannya berencana untuk tetap tinggal dan mengalihkan perhatian anak buah Kunso. Di tengah pelarian, Baori dan rekannya berhasil lolos, namun mereka justru kebingungan karena terkendala bahasa. Ternyata rekan Baori itu berasal dari Indonesia dan tidak memahami bahasa Inggris maupun Korea yang digunakan oleh Baori. Saat keduanya berjalan, tiba-tiba Baori terkena perangkap yang terpasang di area itu. Dalam kondisi terjebak, Baori berteriak menyuruh rekannya untuk segera lari, menyelamatkan diri. Sayangnya, karena tak mengerti apa yang dikatakan Baori, si rekan justru ikut terperangkap di jebakan lainnya. Sementara itu, Kim yang kini sudah berhasil dibawa ke tempat persembunyian, mulai mendapatkan perawatan dari seorang tabib di sana demi menyembuhkan lukanya. Malam harinya, Baori dan rekannya akhirnya ditemukan oleh sekelompok anak buah Kunso. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Preng. Saat itu Preng memerintahkan anak buahnya untuk membunuh rekan Baori, sementara Baori sendiri dibiarkan hidup. Keesokan paginya, Baori segera kembali ke tempat persembunyian. Namun tanpa ia sadari, Preng dan anak buahnya diam-diam telah mengikuti Baori dari belakang. Begitu tiba di sana, Preng langsung menanyakan keberadaan Kim, karena Kunso ingin segera berhadapan dengan Kim saat itu juga. Karena tak seorang pun yang memberikan jawaban, Preng pun memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua orang di tempat itu. Sementara itu, Kim sendiri masih dalam kondisi belum sadar akibat racun panah yang sempat mengenai tubuhnya. Kembali ke pertarungan, satu persatu anggota kelompok Baori berhasil dikalahkan oleh anak buah Preng. Ibu Angel pun berusaha melawan Preng, namun karena kekuatan Preng yang luar biasa, ia pun dengan mudah dikalahkan. Melihat wanita yang selama ini ia kagumi diperlakukan seperti itu, Baori tak tega melihatnya. Akhirnya memberanikan diri menyerang Preng. Sayangnya, Preng berhasil membalikkan keadaan dan membuat Baori harus tumbang juga. Di saat situasi semakin genting, Kim akhirnya siuman. Tanpa banyak bicara, ia langsung turun tangan menghadapi Preng berserta anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah Preng, kini Kim harus menghadapi Preng sendiri, dibantu seorang rekannya yang juga dikenal sebagai salah satu tangan kanan Kunso. Namun berkat kemampuan dan kekuatan Kim yang jauh lebih unggul, pertarungan itu dapat dimenangkan dengan cepat. Preng dan rekannya berhasil dilumpuhkan oleh Kim. Kini, di tempat persembunyian hanya tersisa Angel dan ibunya. Semua anggota kelompok lainnya telah gugur. Tanpa membuang waktu, Kim pun bergegas menuju markas Kunso. Sejak awal, Kunso memang menjadi target utama Kim untuk membalaskan dendamnya. Sesampainya di markas, Kim langsung membabat habis sisa anak buah Kunso. Setelah tak ada lagi yang tersisa, akhirnya Kim berhadapan langsung dengan Kunso. Dalam pertemuan itu, Kim mengungkapkan bahwa alasan dirinya dijatuhi hukuman seumur hidup di pulau ini adalah karena ia telah membantai seluruh keluarga Kunso sebagai balasan atas perbuatan Kunso yang telah membunuh anak dan istrinya dulu. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Setelah duel yang panjang dan brutal, Kim akhirnya berhasil mengalahkan Kunso. Di akhir cerita, diperlihatkan Angel yang tengah menunggu Kim di tepi pantai. Sementara itu, Kim tampak tenang dan puas karena dendamnya akhirnya terbalaskan. Kim pun berencana kembali menemui Angel dan ibunya. Mengingat kini hanya mereka bertiga yang tersisa di pulau tersebut. Dan film pun berakhir di sini alias tamat.